Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membahas tentang materi asas-asas dan akibat perjanjian. Materi yang akan kita bahas ini merupakan salah satu materi yang ada dalam hukum perikatan jaminan. Sebelum kami akan membahasnya lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Malik Fajar Amrullah dengan NIM C02219025. Kemudian Sylvia Tahta Alvina dengan NIM C02219043. Dan yang terakhir Sasa Putri dengan NIM C72219075. Baik, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yakni sebagai berikut. Asas-asas hukum dalam perjanjian. Menurut Sajipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai kebenaran asasi. Sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Sajipto Raharjo berkata, peranan dan kedudukan asas-asas hukum dalam kerangka hukum nasional. Dalam seminar dan lokal karya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta tahun 2000. Untuk slide selanjutnya, dijelaskan di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak. Bahasa Inggrisnya freedom of contract, dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu dan perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan, pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari kelompok kami. Yang ketiga, asas pasca Sanservanda. Dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat 1 BW atau pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adagium atau ungkapan pasca Sanservanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan sehingga secara hukum mengikat. Yang keempat, asas iktikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Sebenarnya iktikat baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan together true, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, iktikat baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, dan yang kedua, iktikat baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Baik, yang kelima itu asas kepribadian. Dalam pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian
hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 13, 32, pasal 13, 15 KUH Perdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana pengantar dalam pasal 13, 17 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan di dalam pasal 13, 18 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dari kelima asas tersebut, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas ini adalah asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Materi selanjutnya adalah akibat dari perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.